Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Ridwan Sari. Kali ini saya akan menjelaskan kegiatan saya dari pagi, siang, sore, bahkan sampai saat ini, yaitu malam hari. Pagi saya kegiatannya adalah pertama salat subuh, dan karena saya masih belum terbiasa untuk tidak tidur di pagi hari, saya mencari ide gimana nih biar ada kegiatan agar saya terhindar dari namanya tidur pagi. Karena kita tahu ya bahwa tidur pagi itu tanda kutip mengurangi harta kita atau rezeki kita dipatok. Bukan ini sebuah istilah ya, bukan kita tuh hartanya dipatok, enggak. Atau nih saya baca hadisnya, bukan hadis ya nih, tidak tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Tuh, ini sebenarnya bukan nih ini. Tuh, ini sebenarnya bukan hadis atau bukan kata ulama, entah dari mana. Saya cuma mengikuti perintah umi saya sendiri. Umi saya ngasih saya untuk di print, taruh di kamar. Ya udah, saya taruh, ikutin perintah orang tua, dan semoga ini jadi motivasi saya sendiri. Dan ini hari kedua ya saya naruh di sini, hari kedua saya berusaha istiqomah. Jadi setelah subuh tuh saya nelpon orang tua, umi, abi, ngabarin abi saya udah bangun, anak abi, anak udah bangun. Jadi itu biasanya saya jadi anak tuh biasanya dibangunin subuh tuh sama orang tua. Saya ini kos, orang tua saya di berbeda daerah alias di Cilegon ya, tandanya lokasi di Cilegon. Nah, jadi kalau di kos tuh HP tuh nggak dimatiin, nyala. Nggak dimatiin tuh maksudnya wifi-nya. Jadi karena kos ada wifi, ya udah nyala aja wifi gitu, teleponnya gitu. Dan emang udah jadi rutinitas setiap hari dikabarin, misalnya jam 3 jam ini, karena di kampus ini ada kegiatan sholat tahajud gitu ya, atau absensi ibadah sunnah yang wajib juga. Nah, jadi umi ana mendukung, ditelepon. Ini saya beramal nih, ini ana beramal nih bukan karena idean ya, bukan karena absensi ibadah, tapi emang biar terbiasa gitu. Kan jujur ya, ini kan amalan yang harus kita tekunin, kita jadiin rutinitas. Jujur kita nggak ada yang tahu loh umur kita. Maka dari itu kita beramal selalu konsisten, berusaha konsisten, walaupun kita anggap nih rendah atau kita anggap nih sepele, nggak terlalu ya, pahalanya segini kok, nggak terlalu besar gitu, bisa kok ngamalin yang lain aja, soalnya yang lain tuh lebih besar. Nggak gitu. Saya berusaha konsisten karena kebetulan saya ini dari pondok, dan di pondoknya gimana sih, beramal dengan ilmu kan harus ya, atau semangat gitu. Makanya semoga saya ini lebih konsisten gitu di masa-masa perkuliahan ini ya, biar nanti waktu tua tuh udah menjadi kebiasaan. Makanya dari itu saat ini saya sedang membiasakan, dari pondok sampai sekarang membiasakan agar nantinya terbiasa. Lanjut, jadi habis subuh tuh anak nelpon umi dan abi sampai sekitaran jam 7-an lah, agak lama. Jam 6 tuh agak sedikit ya, pokoknya 1-2 jaman lah amat. Abi umi tuh nelpon. Setelah itu biasa nyekrol TikTok, nggak TikTok semua sih, di TikTok ya, tahu-tahu udah jam 8 aja. Emang bener kata para ulama, al waktu sayfun, waktu itu seperti pedang. Asik. Gimana? Jadi itu tuh ibarat kalau misalnya kamu nggak bisa menjaga pedang itu, nggak bisa memegang pedang ini, nggak bisa mempergunakan pedang ini, pedang ini akan melukaimu. Betul gak? Waktu ini kalau misalnya dijaga atau nggak digunakan dengan sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan penyesalan karena tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Seperti itu. Lanjut, habis itu apa ya, oh
ini aktivitas pagi, ya itu pagi menjelang duhur tuh. Oh ya, makan kita kalau makan, masak nasi sama teman. Kebetulan di kos ini cuma 2 orang doang, ikut ya 2 orang doang. Jadi sama teman lanjut asar tuh nggak salat di masjid. Ada teman juga mau minjem kabel konsol karena saya jurusan jaringan, jadi dia mau minjem kabel konsol. Dan kabel konsol ini bukan milik saya, tapi milik kampus yang dipegang di saya, karena terakhir itu saya khawatir ya, karena iya maaf, ini teman berisik emang. So, lanjut. Maghrib sholat di masjid. Setelah itu ya deh, nyampe kosan, niatnya mah pengen sholat sunnah, ternyata tergoda sama Bobo Boy. Jadi nonton Bobo Boy. Jujur ya, saya umur segini juga masih nonton animasi gitu. Karena gimana kita nih berkurang atau terhindar dari dosa-dosa kayak ngeliat aurat itu ya, rambut, terus aurat, badan yang nggak baik itu, dan itu aurat. Udah animasi, karena animasi Bobo tuh emang nggak ketinggalan, kita tuh happy aja. Itu sebagai hiburannya, feedback, karena saya berhasil masang filteran air. Jadi siang tuh buat masang filteran air sampai sore ya kisaran 2 jam lah. Dan anak ngerasa bangga karena ini yang ngerjain tuh saya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Maksudnya saya sendiri, saya sama teman kos gitu. Kita belum ahli, nggak ada ilmu juga, tapi ada pengalaman ya, dikit-dikit lah pengalaman. Baik, sampai segini video public speaking atau berbicara dengan jelas atau lagi maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.